Kan di Twitter tuh aku trending ya, terus ada yang sampai nyamperin si toko babinya yang punya restoran babi, sebenarnya apa Lina makan apa enggak gitu kan. Akhirnya si restoran cerita si Lina mau kerja tuh nggak makan tahu, dia tuh cuman cicip tuh ya di mulut, ya pengen tahu gurihnya kayak apa, udah habis itu aku buang, habis itu aku kasih ya makan babi, pokoknya aku pendosa. Nah di Twitter itu, ini aku ngebaca komen-komen orang di Twitter ya, dia ngomong gini, emang orang yang sudah ngatain Lina Mukherjee itu nggak pernah ngentot gitu kan, apa nggak pernah ZNA gitu kan. Jadi dia langsung kayak bukannya ngebela gimana ya, maksudnya walaupun Lina salah itu kita nggak berhak menghakimi dia yang seolah-olah paling suci. Walaupun mungkin babi merupakan kasta yang paling haram gitu, seolah-olah yang paling mengerikan gitu kan, tapi ada juga kasta lebih menjijikkan menurut aku, ketika kita mengeluarkan sesuatu tuh menghina dari mulut kita, merendahkan orang lain saat kita berbicara soal dosa. Contoh si Korla, dia aja transgender kan, yakin aku nggak ada dia perempuan kayak gitu, akhlaknya itu loh. Dia merokok, kata netizen ya nggak apa-apa kan, rokok halal. Apapun yang terjadi kan itu menurut dia halal, tapi secara kesehatan juga nggak bagus kan. Aku bisa aja berdebat secara kesehatan, ngerokok lah tingkahnya begitu, tapi kan it's her business gitu. Aku nggak pernah senggol dia. Tiba-tiba dia oh ada ya influencer makan babi, lo makan babi badak kayak gini-gini. Ya oke lah aku salah, tapi nggak perlu pakai rokok yang seolah-olah bener. Ada sih orang yang ngebela dia. Ya biar aja lah Bunda Korla mau dapat endorse gitu kan, itu mungkin dia butuh uang, tapi kan mulut sombongnya dia, aku tuh nggak mau ya nerima uang, aku tuh gini-gini ya, aku tuh gak percaya deh dia caper kayak gitu di sosial media dengan live bergaya seperti ngelawak. Dia tuh pengen dapat followers banyak, pengen terkenal, nggak mungkin nggak kita hipnotis aja. Semua manusia Lina Mukherjee mau terkenal, semua orang tuh mau terkenal, mau apa segala macam cara apapun. Jadi lucu gitu ketika dia, aku tuh nggak mau ya di endorse begini. Aku memang kurang suka sih sama orang yang munafik gitu. Ada beberapa temenku yang cocok sama aku tuh nggak suka sama liat Korla kelakuannya kayak gitu. Apalagi ya ada sih tadi yang nge-DM aku, oh dia tuh kastanya udah Raffi Ahmad, dia kastanya ini. Kalau dia nggak viral, emang mau Raffi Ahmad berteman sama dia? Gitu loh. Jadi kita tuh harus melihat kenyataan. Kalau dia viral ya semua artis kenal. Gue juga kalau lagi viral semua artis follow gue, nanti nggak terkenal ya gue di unfollow lah. Lu mau tahu artis-artis siapa yang unfollow gue? Nantilah gue cerita sama teman-teman gue yang selebgram atau selebriti. Banyak yang kayak gitu. Artis mah kalau kita lagi tenar ya jelas kita di follow, udah nggak ya di unfollow. Iya Kak Lina minta maaf dong, dengan aku akan minta maaf. Tapi aku tidak mau dituntut orang lain. Minta maaf atas kesadaran diri. Contoh misalnya aku menyakiti ibuku, aku nggak mau orang nyuruh, kamu minta maaf sama ibumu ya. Dan aku udah mengakui apa yang aku lakukan itu memang mungkin menyakiti beberapa orang, karena aku menggunakan kata-kata aku ini melanggar rukun Islam. Karena aku makan babi, tapi memang aku jujur sama kalian, aku pernah berzina, aku pernah alkohol. Salahnya aku kenapa aku kontenin semua dosa-dosaku. Tapi ada bagusnya, satu ya, pertama konten aku kalian tahu babi tuh nggak enak. Kedua dicoret dari kartu keluarga kan. Ketiga aku tuh setidaknya ngasih tahu ke kalian aku tuh pendosa dan tidak munafik. Banyak orang-orang munafik kayak Korla itu munafik, aku nggak mau endorse ya, aku udah kaya. Apaan? Semua ditelan juga, ujung-ujungnya mau ditransfer keluarganya atau apa. Gak usah munafik lah, dia mah terlalu munafik, terlalu anak-anak bunda ya, kayak orang paling bener kalau ngomong itu ya. Anak-anak bunda Korla, kamu harus begini, anak-anak bunda Korla. Tapi aku gak ngerti ya mindsetnya orang itu. Kalau aku tuh orangnya pakai feel, ketika with someone aku tuh bener-bener pakai feel. Aku dari awal lihat itu ini orang licik gitu loh, bener. Aku tuh ketika kenal dengan orang itu aku tidak mudah menyukai orang, entah dia lucu entah apa gitu. Aku tuh orangnya pakai feel yang kuat banget di hati. Makanya waktu aku ketemu artis ya, banyak loh aku tuh pakai feel nih artis kayaknya pencitraan deh. Dia akan suka baik di depan aja. Ini selebgram juga kayaknya pura-pura. Kalau aku tuh orangnya kuat banget, yang namanya insting, feeling, semua itu di dalam hati tuh aku bisa meraba-raba gitu loh. Kemarin aja aku ngelabrak kan teman aku yang MUA itu, si Buba Alfian, ku labrak. Lu giliran butuh sama gue, lu baik, gue butuh lu nggak pernah denger. Walaupun dia ngomong apa, aku akhirnya nggak respect sama dia gitu. Jadi aku tuh punya feel, walaupun orang akan mengira oh si Bubah itu ramah banget gitu ya, tapi aku udah, oh dia kalau memang ada butuh suka ngechat aku, tapi aku butuh dia nggak ada. Jadi aku langsung labrak dia, lu kayak gitu. Jadi kalau orang nggak tahu Bubah kan, oh si Bubah itu baik banget begini. Kalau tahu kan kenyataannya dia cuek sama temen, nggak, dia careless gitu. Sedangkan Lina Mukherjee biadab, kalau bicara kasar. Tapi aku tuh orangnya care loh sama orang. Aku nggak mau temanku susah uang, temanku nangis, aku bisa datang malam ini buat dia gitu. Tapi si Korla kan kita nggak tahu juga. Kalau aku nggak tahu ya, feelku tuh secara manusiawi aku tuh nggak pernah lo ngomentari dia. Kalau dia nggak ngomentari aku tuh nggak suka aja, kayak ngerasa dia tuh jahat aja. Jadi aku tuh orangnya punya feeling gitu. Jadi
nggak tahu, aku tuh tidak bisa menyukai semua orang gitu. Aku punya feel ini yang baik, ini yang nggak baik gitu. Contoh dulu waktu aku kerja di BCA ya, aku nyebut bank lagi. Waktu aku kerja di salah satu bank swasta tuh ada artis yang aku telepon ya, tapi aku dari masih muda nggak suka artis ini. Di kamera dia tuh kayak berjilbab yang alim. Pas aku ketagih kartu kredit dia gini, ngapain sih lu nagih-nagih kartu kredit gue udah lunas gini-gini. Terus langsung gue berarti feelku yang nggak suka sama dia bener. Tapi kalau aku suka sama artis dia baik gitu. Jadi kalau aku tuh pakai feel. Jadi kalau lihat Korla itu pokoknya munafik aja gitu. Walaupun orang akan sanjung-sanjung dia, tapi hatiku tidak ada keirian. Aku gak pernah iri sama orang, tapi feelku itu kayak energi tuh kayak ini orang banyak dusta gitu loh. Gitu. Tapi ya begitulah kenyataannya orang Indonesia itu kan, dia nggak peduli seperti itu. Kalau aku tuh sangat-sangat ngefeel banget sama orang. Makanya setelah kejadian-kejadian ini aku nggak pernah yang namanya close friend with anyone yang kayak deket-deket banget gitu. Aku lihat orang-orang di sosmed ini juga banyak palsu gitu loh, fake banget. Kayak misalnya di depanku manis, mungkin di belakang juga ngomongin yang enggak kayak gitu sih. Dia terlepas dari itu, kalau kalian ngefans Muda Korla ya silahkan. Cuman dia nyenggol-nyenggol gue kesel aja. Dia sok yang lu jangan makan babi begini-begini. Ya kita lihatlah masa lalu dia yang transgender gimana. Maksudnya aku tuh paling gak suka ya kalau ada orang transgender, dirinya aja merubah dirinya tapi menasihati orang tidak berkaca seperti itu. Ya kalau mau negur, Lina, kamu kalau makan babi jangan di video. Itu kan lebih bagus. Kalau dia ngata-ngatain aku, apa bedanya dia sama aku? Makanya guys, jangan terlalu ngeliat orang di sosial media tuh kayak dia tuh baik begini begitu. Kalau nggak kenal tuh nggak perlu sih kayak gitu banget. Orang-orang kalau udah terkenal belagu-belagu banget, aku tuh nggak tahu ya kalau ada orang bilang ya tapi kalangannya dia kalangan Raffi, kalangan ini. Aku tuh nggak peduli kalangan orang. Saat kita depresi, saat kita stres, artis tuh tidak sama sekali sumbang sih ngebantuin kita gitu. Jadi kalau ada orang ini kalangannya ini, artis ini, aku tidak pernah peduli dengan kalangan artis siapapun. Saat aku stres, aku tertimpa musibah, artis-artis nggak ada yang bantuin aku. Aku selalu terkenal aja, aku berdiri sendiri. Aku nggak pernah depend with anyone kayak gitu. Aku tuh selalu yakin work hard. Itu yang bikin kita, nanti kamu akan pay out gitu. Kamu akan merasakan pembayaran uang itu. Contoh kamu bikin konten yang bagus, kamu dapat ratusan juta, kamu dapat endorse, ya itu your value. Tapi ngapain kita ini artis itu, nggak penting deh. Ya begitulah ceramahan hari ini. Makanya netizen, aku hanya percaya satu hal, aku tidak melihat seberapa orang viral. Di Indonesia banyak loh orang yang viral hilang. Mas aku mau sebutin satu-satu. Banyak orang viral tapi tidak bertahan. Aku bukannya menyombongkan diri loh. Aku viral even I'm not a celebrity, I'm not doing movie. Tapi aku tuh dari 2012, aku masih punya foto-fotonya. Jadi aku tuh berkarir pelan-pelan 2012, viral 2016 yang foto sama artis, putus cinta, ini itu dengan kontroversi. Tapi itu setidak-tidaknya lama loh jangkanya gitu. Aku tidak pernah yang tinggi banget, daripada kita tinggi tiba-tiba besok orang lupa. Kalau aku selalu percaya, aku cinta dengan proses. Walaupun kontroversi lah, sensasi lah, apapun yang terjadi, tapi itu aku pakai proses, tidak instan. Jadi di situ yang beda loh orang yang bener-bener instan sama enggak itu. Kalau orang instan tuh pasti lebih cepat dilupakan. Pasti. Contoh Norman Kamaru, emang orang pada ingat. Contoh Norman Kamaru, ya kan, Sinta Jojo dan lain-lain itu kan viralnya more dulu loh, zaman-zamannya Bowo, ya kan, Cimoy, Citayem, JJ, segala macam. Siapa lagi tuh cowok, aku lupa lagi namanya, itu Bonge. Everyone sudah forget. Terus ada anak kecil yang nyanyi dulu siapa gitu tuh. Orang tuh lupa loh. Tapi kalau kita punya proses yang sangat panjang gitu, orang tuh tidak mudah melupakan. Dan kita lebih pentingnya lagi punya konten yang unik, yang bermodal, yang enggak cuman cuap-cuap kayak gitu. Aku berani menantang loh. Kita lihat karirnya si Korla sama Lina Mukherjee di 2 tahun ke depan. Jangan lihat di sekarang, belum tentu dia masih ada. Tapi kalau aku tuh lama jangkanya. Makanya aku gak peduli kalangan artis. Tapi proses yang aku jalani itu bener-bener luar biasa. Aku ngangkatin koper, aku bikin konten, aku belajar bahasa India, bahasa Inggris. Maksudnya itu loh, prosesnya itu. Orang tuh jarang menghargai proses. Kalau ada orang viral tuh langsung aja. Kalian ingat nggak kasusnya yang Vicky Naki sama cewek luar tuh? Waktu itu cantik gitu kan. Siapa tuh Diana atau siapa, whatsoever, I don't remember at all. Mungkin lah apa kalau nggak salah. Tapi kemana cewek itu? Followernya langsung naik drastis. Orang lupa kan sekarang. Jadi gini, belajarlah menjadi seseorang itu untuk menjadi pohon yang kuat, akarnya banyak. Itu proses hidup itu luar biasa loh. Kamu jatuh bangun, kamu redup, kamu ini. Tapi itu loh yang bakal diingat. Aku selalu belajar. Agnes Monica pernah ngomong gini, memang sih kita gak bisa pungkiri ya, si Agnes Monica kan terkenal banget, duitnya bahkan mungkin 7 turunan gak habis. Tapi memang dia di dunia sosial media tuh tidak dicintai loh.
Maksudnya nggak viral gitu, tapi kan tetap aja dia tidak redup juga karena prosesnya tuh panjang. Nah itu yang aku salut dari Agnes. I'm not a biggest fans of her, tapi aku suka dengan proses hidupnya dia tuh yang bener-bener luar biasa. Dia nggak instan loh dapetnya. Makanya kalau ada orang bilang kamu iri sama Korla, aku nggak pernah iri. Justru aku kasihan dia berapa lama viralnya. Belum tentu dia bisa bertahan sampai lama. Orang Indonesia tuh gampang banget bosen. Sekarang banyak artis-artis yang dulu terkenal, nyanyi ini, booming lagunya, besok udah hilang. Aku sih nggak pengen terkenal banget, ngetop kayak artis tuh nggak. Yang penting apa yang aku lakukan tuh bener-bener berproses. Ke India tuh luar biasa loh prosesnya. Aku dari umurku masih 24 tahun sampai aku tuh punya bisnis di usia 24 tahun aku bisa dapat 1 miliar. Di usia yang sangat muda aku udah jadi pembisnis bolak-balik. Yang ibaratnya I'm not born kayak dari keluarga selebriti atau apa, bener-bener anaknya petani. Jadi aku punya kebanggaan sendiri. Makanya pas orang-orang ngehujat aku atau apa segala macam, ya ginilah aku manusia biasa. Tidak mungkin aku tidak terpleset ketika aku bicara. Jangankan seorang Lina Mukherjee, kadang pejabat yang udah go international, yang udah biggest people, yang udah big people, kadang-kadang juga masih kepleset. Jadi